Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam mengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita dan melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Khairul Iman SPDI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema 6 resep amalan agar hidup selamat dan bahagia di dunia sampai ke surga. Amin. Untuk itu kepada Al-Ustadz Khairul Iman SPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang minyak pakai sandal jepit. Ini yang hadir banyak tapi yang jawab salam sedikit. Ayo semangat, semangat, semangat. Diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam diterjang ombak. Yang jawab salam masih kurang kompak. Satu lagi ya Bu ya. Ya Pak ya. Sunnah Rasul salah samarrat, sunnah Kanjeng Nabi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, daun salam jengkol disemur. Enak. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Daun salam dimakan Bang Oji. Bang Oji kebagian daun salamnya doang, jengkolnya kehabisan. Daun salam dimakan Bang Oji. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan tahun depan naik haji. Pengen naik haji? Pengen naik haji? Ada duit ada? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Masjid An-Nur beserta para pengurus, yang saya hormati, yang saya muliakan
para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua termasuk min ibadillahil muttaqin, termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan sebab daripada kita hadir di majelis ilmu ini, sebab daripada kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sama-sama membaca apa yang saya baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hafal ya barang-barang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa tadi dimulai dengan bacaan yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol, beliau bersabda, man asbaha wa qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim salasah marrat. Siapa orang, kata Nabi, yang membaca ketika waktu subuh, waktu pagi, yaitu dengan bacaan atau kalimatnya yaitu tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Siapa orang yang membaca kalimat ini berapa kali? Salasah marrat, 3 times. Berapa? 3 kali. Maka lam yusibhu balaun hatta yumsiya. Maka jika kalimat tersebut dibaca di waktu pagi, habis sholat subuh, saya kalau baca habis sholat subuh, dari waktu subuh tadi sampai sore, sampai maghrib, insya Allah bagi yang membacanya tidak bakal kena bala. Amin. Tidak bakal kena bencana. Amin. Siapa orang yang membacanya di waktu sore atau habis maghrib, kalau saya biasa habis maghrib sekalian zikir, sekalian wirid, lah baca itu. Maka ketika dibacanya waktu sore atau habis maghrib sampai pagi, insya Allah orang tersebut akan terhindar daripada yang namanya bala, bencana. Amin ya Allah ya Rabbal. Macet itu bala bukan itu? Macet bala bukan? Bala itu. Kita pengen berangkat pergi ke kantor ya kan, ternyata macet di jalan. Bala enggak kira-kira? Bala itu.
Harusnya mungkin jam 8 sudah sampai, ternyata macet. Waduh. Harusnya jam 9 nyampe, ternyata macet. Wah. Tapi kalau seandainya kita baca ini nih, baca kalimat ini 3 kali, insya Allah dilalahnya ya lancar. Insya Allah harusnya mungkin lewatnya mau lewat ke jalan A misalkan. Ternyata apa? Ternyata digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewat situ. Di situ ada ini katanya, ada apa? Lah, ada proyek. Proyek perbaikan jalan. Akhirnya apa? Akhirnya muter lewat gang mana ya kan? Alhamdulillah. Barokah apa? Barokah bacaan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang digerakkan hatinya dari tempat kita masing-masing untuk bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Untuk bisa ngaji duduk berjamaah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini senantiasa menjadi sebab turunnya rahmat serta keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya daripada rahmat Allah, keberkahan, serta mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surga firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kedua kalinya tentunya salat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya fid dunya wal akhirah, di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang dituntun, yang digandeng, yang dibimbing oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala sabiqi azabin. Masuk surga tanpa melalui proses hisabnya Allah Subhanahu wa taala, pun masuk surga tanpa melalui proses azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga dalam keadaan salimin faizin, termasuk orang-orang yang selamat, termasuk orang-orang yang menang, termasuk orang-orang yang bahagia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wedang uwu warnanya merah. Waduh, ini suaranya udah sayup-sayup. Jangan-jangan udah jauh ini. Jangan-jangan udah ngantuk ini. Wedang uwu warnanya merah. Iya kan pada bangun. Pagi-pagi minum bajakah. Salat subuh kita berjamaah. Duduk ngaji insyaallah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya tipe orang yang enggak mau serius kalau pengajian, Bu. Serius nanti pada ngantuk, pada bubar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tema kajian pada minggu kali ini yang sudah kita ketahui mungkin ya kan, yaitu insyaallah akan saya sampaikan tentang 6 resep amalan agar hidup selamat dan bahagia di dunia sampai ke surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin yang ada depan saya ini merupakan kitab karya Syekh Abu Laits As-Samarqandi, di mana disebutkan di kitab ini wa qala ba'dul hukama, sebagian para ahli ulama ahli hikmah berkata ada 6 resep agar kita bisa selamat di dunia, bahagia sampai ke surga. Tentunya selalu kita minta, selalu kita berdoa. Doa ini sering kita baca ketika habis sholat, baik fardu ataupun sunnah. Pun doa ini sering dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana doa ini termaktub
tertulis di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 201. Ada yang hafal? Apa doanya? Doanya yang sering dibaca oleh Nabi itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban bannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami pula kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan jagalah kami ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada siksa panasnya api neraka. Di dalam kitab Rasail Ibn Abi Dunya disebutkan makna daripada kebaikan di dunia itu apa? Al-qudra bil julus fi majlisil ilmi. Makna daripada kebaikan di dunia, kita kan tadi kan minta kan, ya Allah kami mohon kebaikan di dunia. Bahwa orang yang mendapatkan kebaikan di dunia itu mereka orang yang bisa duduk ngaji di majelis ilmu. Tuh, berarti kita sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti nggak ngerti, faham nggak faham, mudeng nggak mudeng, perintahnya yang penting apa? Ngaji, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim. Karena menurut ulama, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Itu ternyata apa? Ternyata kebaikan tersebut adalah maknanya orang yang bisa, orang yang mampu duduk di majelis ilmu. Coba saya tanya, berat enggak duduk ngaji seperti ini? Berat enggak nih? Berat enggak? Jangan dibilang ringan, berat. Mau lagi enak-enaknya tiduran ya kan, lagi enak-enak selimutan, lagi enak-enaknya kelonan, tuh tiba-tiba harus bangun, tiba-tiba harus duduk ngaji seperti ini. Berat Pak. Jangankan Bapak yang dari sini, saya pun dari Pondok Ranggun ke sini ya berat. Tapi ya Masya Allah, tuh berarti apa? Berarti orang yang duduk di majelis ilmu sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di akhirat. Apa maknanya katanya? Wa ma'naha yakni al jannah. Orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat yaitu apa? Ternyata dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah, kita sholat subuh berjamaah, kita zikir bersama, kita ngaji. Insya Allah mudah-mudahan bukan hanya Allah kumpulkan di tempat ini, tapi Allah kumpulkan kita nanti di surga firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalil kaitannya dengan hadisnya itu apa? Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa zikrullah wa alim wa muta'allim. Bu, dunia itu kata Nabi Muhammad SAW itu mal'un. Mal'un itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Dunia itu banyak tipu dayanya. Dunia itu banyak hoaxnya. Dunia itu banyak fata morgananya. Mal'unatun ma fiha. Semua yang ada di dunia itu terlaknat. Bohong, menipu kita kalau kita tidak memanfaatkan. Illa, nah di sini ada mustasnayat, ada izab, kecuali illa zikrullah. Dunia itu tidak akan menjadi terlaknat atau pelaknat kecuali apa? Kecuali mereka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu. Yang kedua, wa alimun, orang yang alim, orang yang ngerti ilmu agama. Yang ketiga, wa muta'allim, orang yang mau duduk ngaji di majelis ilmu. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata sebagian ulama ahli hikmah, ada 6 resep supaya kita bisa selamat di dunia pun mudah-mudahan kita bisa selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara resep yang pertama atau tips yang pertama yaitu apa?
idza istaghalan nasu bi sittati asya fastaghilu antum bi sittatin ukhra. Jika kebanyakan manusia disibukkan dengan 6 perkara, kata para ulama, maka sibukkanlah dirimu dengan 6 perkara pula. Apa yang pertama? Yang pertama, awwaluha idza istaghalan nasu bi kasratil a'mal fastaghilu antum bi husnil a'mal. Yang pertama adalah jika kita tahu atau banyak daripada manusia yang mereka berlomba-lomba dalam pekerjaannya, berlomba-lomba dalam amalannya, maka paling tidak kita berlomba-lomba dalam bihusnil a'mal, dengan amalan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan atau amalan itu sifatnya masih nakiroh. Kalau bahasa nahwu, grammar bahasa Arabnya, masih nakiroh, masih common, masih umum. Contoh, seandainya kita kerjaannya di kantor, kalau seandainya kita kerja hanya kerja saja, apalagi tidak diiringi dengan niat, apalagi kerjaannya untuk mencari pundi-pundi dunia, tapi tidak ada unsur bihusnil a'mal, kita berbuat amal soleh, kita bekerja dengan amal soleh, maka apa? Maka sia-sia. Yang pertama, jika banyak orang yang berlomba-lomba dalam beramal, maka paling tidak kita disibukkan atau kita sibukkan diri kita untuk beramal soleh. Jangan sampai amalan-amalan yang kita kerjakan ternyata sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita berangkat pagi-pagi pulangnya malam, badan capek, pikiran pusing, ternyata apa? Ternyata itu hanya sebatas amalan dunia, tidak menjadikan pahala di akhirat. Maka kalau seandainya kita kerja di kantor, misal kita punya wewenang, kita punya tanda tangan misal, maka jadikan tanda tangan kita untuk kemaslahatan orang lain, maka amalan tersebut bisa menjadi pahala akhirat. Contoh, misal kalau seandainya kita mandi, kalau seandainya kita hanya mandi biasa, ya sudah menjadi amalan biasa saja. Tapi kalau seandainya kita niatkan ketika mandi, saya niat mandi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut, amalan tersebut itu bisa menjadi pahala akhirat. Artinya apa? Artinya kita beramal itu tidak hanya sekedar beramal saja, tapi ada nilai poin, tapi ada nilai plus yang ternyata apa? Ternyata biasa di mata kita, tapi luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza syaghalan nasu bi kasratil a'mal fastaghilu antum bi husnil a'mal. Amal soleh. Maka kalau kita melihat atau membaca daripada surat Al-Asr, bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus wa tawassaw bis. Tuh. Yang artinya apa? Wal 'asr, demi masa. Sesungguhnya apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Jadi manusia semuanya itu dalam kerugian. Tapi di situ ada mustasnayat, ada idzab, ada illa, kecuali illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Lah kita nih termasuk orang-orang yang beriman, insya. Apa sih iman itu artinya? Yakin. Yakin.
bahwa kalau seandainya kita sholat subuh, insya Allah Allah mudahkan urusan kita. Apalagi sholat itu perintah wajib. Kita yakin bahwa ngaji ini kata Nabi Muhammad SAW, orang yang duduk di pengajian, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Harus yakin ada keimanan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menaruh iman dalam diri hati kita. Bayangkan kalau seandainya iman sudah dicabut daripada hati kita, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa? Wa amilus sholihat, beramal soleh. Enggak tuh Allah bilang wa amilus wal amal, enggak. Tapi apa? Beramal soleh. Karena amal itu ada amal soleh, ada amal toleh. Amal soleh itu amal baik, amal bagus, amal sae, amal apik. Tapi amal toleh, amal buruk. Maka ketika banyak orang dia berlomba-lomba, sibuk dirinya dalam amalan pekerjaan yang mereka kerjakan, maka pesan daripada para ulama ahli hikmah, kita seharusnya kita sibukkan diri kita yaitu dengan beramal soleh. Yang kedua, wasani idza ishtaghala an-nasu bil fadail fastaghilu antum bi itmamil faraid. Yang kedua yaitu jika banyak orang mereka sibuk mencari fadail. Apa fadail? Fadail itu dari kata fadilah, jamaknya fadail. Fadilatun, fadilatani, fadail. Jika kita lihat banyak orang yang mencari keutamaan-keutamaan, maka seharusnya kita sibukkan diri kita yaitu dengan fasyagilu antum bi ismamil faraid. Maka sibukkanlah dirimu dengan menyempurnakan hal-hal yang sifatnya fardu, hal-hal yang sifatnya wajib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, kadang orang semangat, misal dia sholat duha, ya, di mana sholat duha kan ada keutamaan. Orang semangat dia bangun malam untuk sholat tahajud, untuk zikir, ya. Tapi ternyata apa? Ternyata untuk sholat sunnah rawatib, untuk sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, males kadang-kadang. Betul nggak? Kadang-kadang kita sholat duha, waduh, masya Allah luar biasa, malam bangun zikir, ya kan? Tapi pas qobliyah subuh nggak sholat, malah hanya wajibnya doang. Nah ini yang akhirnya apa? Akhirnya kewajiban al-faraid tidak bisa menjadi sempurna. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu bisa menyempurnakan yang wajib. Itu dalam hal sholat. Dalam hal lainnya, korelasi lainnya, contoh, ya, banyak orang dia ziarah kemana saja itu, ziarah ke Wali Songo keliling, ya kan, masya Allah. Ternyata apa? Dia lupa dia punya orang tua yang ternyata diabaikan. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Ziarah kemana-mana, iya kan, sampai rombongan, sampai sebulan sekali, bahkan setahun berapa kali dijadwal, padahal punya orang tua di situ malah dianggurin baik. Ada kayak gitu, ada? Nah itu nggak ada di sini, mah nggak ada. Yang ada di Pondok Ranggon, pindahan dari sini. Ya enggak. Tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kita mengejar sesuatu yang luar biasa, tapi ternyata apa? Ternyata kebaikan yang sempurna mah ya dekat dari kita. Contoh gini Pak Bu, contoh gini nih. Kita menggebu-gebu, ya, kita semangat hadir di pengajian, misalkan di Blok M ada pengajian, waduh semangatnya masya Allah minta ampun. Giliran di Anur ada pengajian, kagak datang.
Ada nggak kayak gitu? La ilaha illallah. Keblok emang semangatnya Masya Allah ya kan. Nggak ada juga diada-adain. Capek juga di rela-relain berangkat ke sono. Giliran di sini ada pengajian. Di sini ada rutinan. Kagak nongol-nongol tuh hidungnya tuh. Ya Allah. Iya kan? Kadang-kadang kita mencari sesuatu yang kayaknya Masya Allah di sono, tapi di sini kan yang wajibnya di mana coba? Yang wajibnya memakmurkan masjid yang paling dekat. Yang wajibnya itu memakmurkan ini. Bahkan apa dikatakan? Dosa jika di samping rumahnya itu ada masjid, ada musola, tapi tidak mau memakmurkan, dosa Pak Bu. Jangan sampai ini masjid yang ngisi orang seberang, malah orang sekitar sini pada nggak ada. Ada nggak kayak gitu di sini? Insya Allah nggak ada ya. Jangan bilang ada lah. Udah pada pindah kok ke Pondok Ranggon orangnya. Ya Allah. Saya termasuk Masya Allah salut di sini, luar biasa. Kayak contoh lagi gini. Kayak contoh. Karena saya kan pernah jadi pengurus masjid ya, pernah jadi ini juga imam di masjid ya. Kadang-kadang gini Pak Bu, kadang-kadang masjid itu lebih apa ya? Lebih memikirkan orang jauh ketimbang orang dekat. Dalam artian gini. Ya. Santunan misal, santunan atau mungkin ada acara khitanan. Ada saya pernah lihat pada sebuah masjid lah gitu loh. Dia ngasih santunan sama orang-orang di luar wilayah di luar wilayah tersebut. Tuh. Dia ngasih santunan bukan pada orang-orang yang ada di daerah itu, tapi dia ngambil dari tempat lain. Salah nggak kira-kira gitu? Salah. Yang dimakmurkan itu adalah orang-orang yang di sekitar situ dulu. Alhamdulillah di sini Masya Allah masih jalan ya santunan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita makmurkan dulu orang-orang di dalamnya. Jangan sampai apa? Jangan sampai pengen kelihatan wah. Jadi saya pernah lihat Pak Bu, ada masjid yang pengen kelihatan wah sama orang lain. Sehingga apa? Sehingga ngundang wawasan dari sana. Tapi orang-orang di sampingnya, di sekelilingnya kurang diperhatikan. Itu salah. Maka dalam kitab Alfiyah disebutkan wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddiman masyita fi infisali. Dahulukanlah orang yang paling dekat, kemudian setelah itu barulah yang jauh. Artinya apa? Kembali yang kedua adalah jika banyak orang yang dia berlomba-lomba, disibukkan mereka dengan hal-hal mencari keutamaan, maka sibukkanlah dirimu dengan menyempurnakan kefarduan. Jangan sampai ya, kita cari hal yang utama, hadir di majelis taklim yang jauh di Blok M, tapi di Masjid An-Nur sendiri, ya Allah beratnya minta ampun. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Ini masjid kita, siapa lagi kalau bukan kita? Betul? Nah, yang ketiga, wasalis idza syaghalan nasu bi islahil alaniyah fastagilu antum bi islahis sirri. Yang ketiga, jika banyak orang disibukkan dengan memperbaiki atau dengan sesuatu yang terlihat, maka apa? Maka fastagilu antum bi islahis sirri. Maka sibukkanlah dirimu atau sibukkanlah diri kalian dengan memperbaiki hal-hal yang sifatnya sir, hal-hal yang sifatnya tertutup. Apa maksudnya? Maksudnya jika kita menjadi orang yang dermawan, kalau seandainya kita tipe orang yang rajin sedekah, sedekah bagus kan? Sedekah bagus kan? Bagus. Sedekah itu bagus. Maka kalau bisa kita menjadi orang yang sedekah dalam keadaan mastur, tidak diketahui orang. Kadang-kadang orang sedekah, orang berinfak karena pengen
puji, ria. Akhirnya apa? Akhirnya hal tersebut bisa membatalkan daripada amalnya. Sedekah bagus, tapi yang paling bagus adalah apa? Ketika dia sedekah dalam keadaan sedekah sir, tidak ada orang yang tahu, cukuplah Allah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya apa? Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir, secara sir tidak ada yang tahu, itu bisa meredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sedekah sendiri ya bagus, tapi kalau lebih bagus lagi jika sedekahnya itu tidak ada yang tahu. Ditulis saja hamba Allah. Hamba Allah. Hanya Allah lah yang tahu, insya Allah. Jadi jika banyak orang disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya terlihat supaya dipuji, supaya wah, supaya wow, ya kan? Maka sibukkanlah diri kita untuk memperbaiki hal-hal sesuatu yang sifatnya apa? Sir. Jarang orang yang tahu. Kemudian yang keempat, idza syaghalan nasu bi'uyubin nas fasyagilu antum bi'uyubi anfusikum. Yang keempat, jika banyak orang yang sibuk dengan aibnya orang lain, maka sibukkanlah diri kita dengan mengintrospeksi aib kita atau diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu gampang mengkoreksi orang lain, gampang mencela aib orang lain, sedangkan aib kita sendiri ternyata banyak, naudzubillah. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya apa? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah bagi orang yang menyibukkan aibnya diri sendiri dan tidak mensibukkan aibnya orang lain. Gampang aja gitu kayak kan, ketemu sama teman, tahu-tahu ngomongin si A. Ketemu di kantor ngomongin lagi, ketemu di pasar, ketemu lagi ngomongin lagi. Ya Allah, ada nggak kayak gitu? Hah? Ya Allah, nggak ada di sini, nggak ada. Udah pada pindah. Mana ngomongin orang kan gurih, Bu. Ngomongin orang itu gurih kan? Kayak makan ini, kayak makan apa? Gorengan. Ya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah memperingatkan kita dalam firman-Nya apa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian semua daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Karena sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, janganlah kalian menggibah, ngomongin aib orang lain. Tapi ya, aduh ya Allah, gampang aja ya kan. Duduk di sini ngomongin itu, duduk di sono ngomongin itu, ya Allah. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW bilang, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah bagi orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, tidak mensibukkan aibnya orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Wal khamis, idza syaghalan nasu bi imaratid dunya fastaghilu antum bi imaratil akhirah. Jika kita tahu banyak orang yang sibuk daripada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka sibukkanlah dirimu untuk hal-hal yang sifatnya akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita itu cenderung pingin mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Ya, kalau untuk masalah perkara dunia kadang-kadang kita tuh ngoyo kita tuh, menggebu-gebu, betul. Pengen punya sepeda. Sudah punya sepeda, pengen punya motor. Motor sudah punya, pengen punya mobil. Mobil sudah punya satu, pengen punya
2. Mobil sudah punya 2, pengen punya 3. Istri sudah punya 1, pengen punya 2. Sudah punya istri 2, pengen punya istri tuh. Ya kayak gitulah manusia. Jadi ada sifat serakah. Ya, sudah punya ini, pengen punya lagi, pengen punya lagi, pengen punya lagi, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Maka jika banyak orang yang mengumpulkan seperti itu, maka pesannya para ulama apa? Fashagilu antum bi'imaratil akhirah. Harusnya kita tahu bahwa dunia ini kan sementara. Harusnya kita lebih memprioritaskan daripada urusan bekal akhirat kita. Makanya di antara pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW apa coba? Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau nanti akan mati. Kita akan mati kan, Bu? Mati kan? Mati. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, ya kan? Tuh. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. La ilaha illallah. Disebutkan dalam satu riwayat Pak Bu, orang itu yang paling ditakuti di mana coba? Di alam kubur. Di dunia mah enak, masih bareng-bareng kayak gini nih, masih ngopi, masih ngeteh, masih makan gorengan, ya kan? Makan bareng nanti kan, masih ngumpul. Di neraka ngumpul juga. Di Siratul Mustaqim ngumpul juga. Di padang mahsyar ngumpul. Tapi yang sendirian di mana coba? La ilaha illallah, di alam kubur. Maka dikatakan di dalam kitab Nasoihul Ibad, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah rumah pertama daripada rumah-rumah akhirat. Jadi kalau seandainya kita di alam kubur selamat, insya Allah kedepannya pun akan selamat. Kalau seandainya di alam kubur, masuk alam kubur ternyata dicambukin, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan semua itu bisa selamat karena apa? Karena amal soleh. Harusnya apa? Harusnya kita berbekal, yaitu dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa sih takwa tuh? Takwa itu bukan sendal geletak di gawah, bukan. Takwa itu apa? Al-imtisal bi awamirillah wal ijtinab an nawahi. Mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang yang cerdas, muslim yang cerdas, harusnya apa? Harusnya lebih mempersiapkan, lebih prepare-nya yang luar biasa untuk menghadapi alam akhirat. Sebagaimana apa? Sebagaimana kalau seandainya kita mudik Pak Bu, kalau kita mudik ya ke Jawa nih, pasti apa yang disiapkan? Bajunya, ya kan? Sarungnya, handuknya, dasternya, apalagi make upnya, semuanya, wah dipersiapkan semua. Duitnya juga dipersiapkan. Itu untuk perkara dunia. Lah harusnya kita untuk perkara akhirat harusnya lebih daripada itu. Sholat kita bagaimana? Sedekah kita bagaimana? Kemudian apalagi? Harta kita dikemanain? Ya Allah, ya Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW Pak Bu, itu pernah satu ketika pucat, wajahnya pucat. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kok engkau wajahnya pucat sekali? Apa ditanya? Wahai Aisyah, wajahku pucat bukan karena sakit, tapi apa? Wajahnya Rasulullah pucat lemes karena apa? Karena masih ada uang 7 dirham di bawah bantal belum disedekahkan. Coba itu, sampai pucat. Kira-kira kita gitu nggak Pak?
Ya Allah, Kanjeng Nabi sampai pucat, Bu. 7 dirham ya di bawah bantal. Dari pagi sampai sore masih ada aja di bawah bantal. Pucat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba. Lah kalau kita gimana coba? Dilihat bantalnya, oh masih ada berarti ya. Waduh katanya, syukurlah. Itu Kanjeng Nabi sampai segitu. Ada lagi riwayat lain coba. Satu ketika datanglah seorang pengemis, as-sa'il, orang peminta-minta, datang ke Rasulullah. Datang minta apa? Ya nama juga pengemis ya kan? Dikasih sama Rasulullah. Besok lagi dikasih sama Rasulullah lagi. Dikasih lagi, datang lagi, 3 hari lagi, dikasih lagi. Sampai-sampai Pak Bu, sampai-sampai Kanjeng Nabi itu nggak megang duit. Sampai-sampai nggak megang duit. Apa kata beliau? Mohon maaf, Pak, katanya, saya lagi nggak megang duit. Duitnya kehabisan katanya gitu kan. Bapak silahkan beli saja, nanti insya Allah kapan-kapan kalau saya sudah punya uang akan saya tanggung katanya. Coba, akan saya tanggung, akan saya bayarin. Kira-kira kalau seandainya kita posisinya kayak Kanjeng Nabi kayak gitu, ada orang yang datang pagi, datang kita kasih duit, siang datang lagi, kira-kira gimana? Dikasih lagi nggak nih? Orang itu lagi pas sore lagi datang lagi, orang itu lagi minta duit lagi, kira-kira gimana? Hah? Mungkin kalau ada sapu mau ditimpuk kali ya kan? Ya, tapi Rasulullah apa? Rasulullah gak bosen. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya kalau seandainya kita dalam keadaan ada dan mampu, harusnya kita memberikan. Kenapa? Karena dalam harta kita ada hak milik orang lain. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah wasadis idza syaghalan nasu bi talabi ridul makhluqin fasyagilu antum bi talabi ridallahi ta'ala wallahu a'lam bissawab. Yang keenam, jika banyak orang berlomba-lomba mencari ridho makhluk, maka harusnya kita sibukkan diri kita dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita itu mempunyai harapan agar bisa dikasih bonus, misal sama bos. Ya, kita punya bos, kita berharap mudah-mudahan ditambah, ya kan, bulan depan bonusnya, ya kan. Berharap dengan cara apa? Wah, dari tanggal 1 itu kerjanya dibagus-bagusin, ya kan, di Masya Allah disemangat-semangatin. Ternyata apa? Ternyata pas akhir bulan bosnya bilang, duh mohon maaf katanya, kayaknya akhir bulan ini nggak bisa ngasih bonus katanya. Tuh kira-kira gimana? Kecewa nggak? Kecewa. Kenapa? Karena yang dicari adalah ridho makhluk, di mana makhluk itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mah sudah pagi-pagi mungkin nganterin kopi, sudah buatin, ya kan, teh, sudah nyiapin gorengan. Berharap apa? Berharap supaya nanti akhir bulan dapat bonus dari bos. Tapi ternyata pas akhir bulan bilang, mohon maaf katanya, kayaknya nggak jadi, nanti dipending aja kan 2 bulan lagi. Duh, gimana tuh? Nyesel. Tapi kalau seandainya kita bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti, maka niscaya kita tidak bakal menjadi orang yang apa? Tidak bersyukur. Maka kita menjadi orang yang qanaah, menerima. Karena semua apa yang kita kerjakan, perintah Allah yang kita kerjakan, itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak bakal ingkar janji. Janji Allah itu pasti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi 6 resep daripada kita selamat di dunia, kemudian kita bahagia di surga, yaitu tadi yang pertama adalah jika banyak orang yang sibuk dengan beramal, dengan amalan biasa saja,
maka sibukkanlah diri kita yaitu untuk beramal soleh. Kemudian yang kedua, jika banyak orang disibukkan untuk mencari hal-hal yang utama secara lahiriahnya, maka sibukkanlah diri kita yaitu untuk menyempurnakan hal-hal yang fardu. Jangan sampai kita ngaji ke Blok M, kita nggak ada, diada-adain, kita capek, lelah, kita paksa-paksain, tapi di sini ada pengajian, kita tidak datang. Jangan sampai kita sedekah, ya kan, di masjid pasar Minggu sampai jutaan, tapi di masjid kita sendiri, daerah kita sendiri, di Masjid An-Nur sendiri, giliran ada tagihan bulanan bilangnya enggak ada, ditagih lagi bilangnya enggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga, jika banyak orang yang ternyata dia sedekah secara terang-terangan, maka mulailah perbaiki diri kita, sedekah, infak, beramal soleh, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara sir. Kenapa? Karena sedekah memang baik, tapi lebih baik atau akan lebih baik jika sedekah tersebut atau infak tersebut dalam keadaan sir atau sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sir, sembunyi-sembunyi, itu bisa meredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jika banyak orang yang sibuk dengan aibnya orang lain, maka harusnya kita sibuk dengan aibnya kita sendiri. Kata Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aibnya orang lain, maka orang tersebut akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Kemudian yang kelima, jika banyak orang yang berlomba-lomba, ia akan memperbanyak daripada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka harusnya kita berlomba-lomba mempersiapkan diri untuk akhirat kita. Dan yang keenam, jika banyak orang yang mencari ridho makhluk, maka harusnya kita berlomba-lomba, kita sibukkan diri kita yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika keenam tadi bisa kita laksanakan, jika keenam resep tadi bisa kita lakukan, bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan aman, nyaman, menerima, dan insya Allah kita pun nanti di akhirat mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, serta insya Allah kita pun nanti akan mendapatkan ridho maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang mungkin bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW agar lebih sempurna. Karena dikatakan bahwa sebuah majlis yang tidak dibacakan salawat, maka majlis tersebut majlis yang kosong, majlis yang tidak ada tidak ada samrohnya, tidak ada buahnya. Maka mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk para hadirin hadirat, dan insyaallah mudah-mudahan barokah kita ngaji, mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan kita, Allah kabul segala hajat kita, barokah kita ngaji, mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak min ahlil almi, anak-anak yang senang ngaji, anak-anak yang mengamalkan daripada ilmunya, serta mudah-mudahan barokah kita ngaji, mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terakhir, burung kut-kut hobinya terbang. Semangat dong, ini mau sarapan kita ya nih. Iya gitu enggak? Saya kalau ngisi di sana tuh ada sarapannya sih biasa. Ustadz kok ini kode banget sih Ustadz katanya gitu. Ulang ya, burung kut-kut hobinya terbang, di balik papan mencari ragi. Jangan takut, jangan bimbang. Insya Allah kapan-kapan ketemu lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.